Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, selamat pagi dan salam sejahtera buat kita sekalian. Selamat berjumpa kembali pagi ini lewat renungan firman Tuhan. Sebelum itu mari kita berdoa. Bapa di sorga, segala pujian dan syukur kami persembahkan kepadamu. Berkat kemurahan Tuhan kami boleh ada hingga pagi ini. Kami akan merenungkan firman-Mu, berkati kami bersama untuk mengerti, memahami firman-Mu, bahkan menjadikan firman-Mu sebagai pedoman dalam menjalani kehidupan yang Tuhan anugerahkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Renungan firman Tuhan pagi hari ini dari Keluaran 17 ayat 1 dan ayat yang kedua. Kemudian berangkatlah segenap jemaah Israel dari padang gurun Sin, berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan sesuai dengan titah Tuhan. Lalu berkemahlah mereka di Rafidim. Tetapi di sana tidak ada air untuk diminum bangsa itu. Jadi mulailah mereka itu bertengkar dengan Musa. Kata mereka, berikanlah air kepada kami, supaya kami dapat minum. Tetapi Musa berkata kepada mereka, mengapakah kamu bertengkar dengan aku? Mengapakah kamu mencobai Tuhan? Tema renungan kita pagi hari ini ialah kesetiaan Allah di tengah keterbatasan manusia. Bapak Ibu Saudara, Rafidim adalah tempat perkemahan ke-10 bangsa Israel. Rafidim berarti padang rumput, tempat beristirahat atau peristirahatan. Dan nama Rafidim dalam bahasa Ibrani berarti pelita atau sulu. Rafidim adalah oasis indah yang terletak sekitar 20 km barat laut Gunung Sinai. Wilayah ini terletak antara padang gurun Sin dan padang gurun Sinai. Nah, peristiwa pada awalnya ialah bahwa Rafidim berlimpah dengan air. Tetapi ketika umat Israel tiba di sana, mereka menghadapi kekeringan yang ekstrim. Ada air di Marah, tetapi mereka tidak bisa meminumnya karena airnya pahit. Kekecewaan besar umat Israel karena Rafidim seharusnya berlimpah dengan air, tetapi tidak ada air. Sungut-sungut umat Israel pun bertambah hebat karena masalah air untuk diminum. Pada akhirnya, mereka bertengkar dengan Musa. Bahkan mereka hendak merajam Musa dengan batu. Mereka mencobai Allah dengan berkata, adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak? Nah, Bapak Ibu, dalam situasi yang sangat mendesak demikian, Musa kemudian berseru-seru kepada Allah dan berdoa. Lalu Allah memerintahkan Musa untuk memukul sebuah gunung batu di Gunung Horeb. Musa taat pada perintah Tuhan apa adanya dan memukulnya sehingga memancarlah air yang cukup untuk mereka minum. Nah, Bapak Ibu, sekaitan dengan hal ini, kitab Mazmur mencatat dalam Mazmur 105 ayat 41 dan 114 ayat 8 bahwa dibukanya gunung batu, maka terpancarlah air, lalu mengalir di padang-padang kering seperti sungai. Dan Allah yang mengubah gunung batu menjadi kolam air dan batu yang keras menjadi mata air. Nah, hal ini menunjukkan kepada kita bahwa apapun Tuhan bisa lakukan dan media apapun Tuhan bisa gunakan untuk menolong kita ketika kita datang kepadanya. Musa kemudian menamai tempat itu Masa dan Meribah, di mana Masa berarti mencobai dan Meribah berarti bertengkar. Musa memberikan dua nama ini supaya mereka tidak melupakan tindakan ketidakpercayaan yang dilakukan oleh bangsa Israel. Dan sikap demikian adalah sikap yang perlu dihindari. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih, dari hal ini kita belajar bahwa sungut-sungut tidak akan membawa persoalan selesai, tetapi malah akan menambah rumit persoalan. Di dalamnya tidak akan ada damai sehingga sulit menemukan jalan keluar dan cenderung membuat seseorang salah dalam bertindak. Bahwa sekalipun di sana ada sungut-sungut pertengkaran bahkan mempertanyakan kehadiran Allah, namun melalui doa Musa Allah menunjukkan kesetiaannya kepada umatnya dengan mengubah tempat yang suram menjadi tanah yang indah, tempat yang baik untuk peristirahatan. Hal ini adalah bukti akan kasih Allah yang kekal, yang tak terbatas dari Allah, yang menunjukkan kemurahan hati dan belas kasihan bahkan di tengah-tengah amarah. Dalam Yesaya 54 ayat 8 dikatakan bahwa dalam murka yang meluap aku telah menyembunyikan wajahku terhadap engkau sesaat lamanya,
tetapi dalam kasih setia abadi aku telah mengasihani engkau, firman Tuhan penebusmu. Karena itu Bapak Ibu Saudara, hiduplah dalam kasih-Nya setiap waktu, ikuti tuntunannya tanpa bersungut-sungut. Bagaimanapun kondisi yang kita hadapi, Tuhan sangat mengasihi kita dan kasih-Nya itu kekal. Amin. Atas firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga buat kebenaran firman-Mu, kami boleh renungkan bersama pagi hari ini. Tuhan memberkati firman-Mu bagi kami, dan berkati kami menjalani hari ini. Apapun yang kami lakukan, dibuat Tuhan berhasil. Tuntun kami hidup berkenan kepadamu, menyenangkan Tuhan, menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, demikian renungan firman Tuhan pagi hari ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati kita semua. Amin.